Saya ingin menyampaikan dua hal dulu ya. Hal pertama adalah concern saya terhadap para tersangka. Jangan lupa di belakang 5, tapi tersangka kita 8. Jadi 8-8-nya harus diselamatkan. Jadi safe for tersangka ya. Jadi safe bagi tersangka itu siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, tes. Nah, kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term, perjuangan jangka panjang. Dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran, dan lain sebagainya. Tes, setuju Gibran di impeach? Setuju Gibran dimajukan? Oke. Jadi, digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat, ditersangkakan kasus ini, proses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Tifa, Rismon diproses dan lain sebagainya. Saya mengatakan, mau asli, mau palsu, tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi, kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, tes. Ya. Jadi cukup kita ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itulah saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian itu salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi palsu. Dan kenapa saya mengatakan kabel. Memang tadi nggak boleh diulang alik gitu. Memang perlu situ aja. kalau gitu saya ulang dari awal nih. Jadi kawan-kawan semua ya, jangan benar, salah pun tidak boleh dikriminalkan. Kalau kita bicara tentang negara yang beradab, civilized country. Tapi kalau kita bicara negara yang tidak beradab seperti Indonesia saat ini, maka hal seperti itu terjadi. Jadi, ya, imbauan saya akhirnya kepada pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini, yang bernama Prabowo Subianto. Saya from the beginning mengatakan, ini mohon maaf, saya dari awal mengatakan nggak percaya sama Prabowo. Kenapa? Kredonya satu aja. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin ya? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Cuma masalahnya di antara kita para aktivis ini masih berharap kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.
Satu-satunya orang yang mengatakan tidak percaya sama Prabowo dari awal itu cuma Pak Narko aja. Ini Pak Narko. Yang lain saya duduk harap-harap cuma Marwan Batubara. Ya lumayan, agak kritis juga. 6 bulan. 6 bulan. Refli Harun nggak percaya dari awal. Jadi Prabowo Subianto akan jalankan undang-undang seluruhnya. Alhamdulillah. Berapa jam dia melanggar sumpahnya dengan mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet. Itu melanggar undang-undang TNI. Jadi kawan-kawan semua, dua hal itu kita harus lakukan. Satu, selamatkan para tersangka, jangan ditahan, jangan ditangkap. Mudah-mudahan di SP3 kan, amin. Dan juga perjuangan kita untuk demokrasi ke depan, konstitusi ke depan tidak akan pernah. Itu adalah unfinished project. Ini adalah satu stepping stone. Tapi nanti kita akan menghadapi hal-hal lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Keren saja. Keren cerdas. Ini memang harus di bawah. Baik, sebenarnya sudah disiapkan tayangan, cuman ya teknisnya itu Bandung Bondowoso semalam tak perintahkan bikin selesai sih, tapi ternyata infokusnya lupa nggak membawa, dijemput dari Kohendri di daerah Jakarta Pusat jauh juga. Tapi kita tunggu satu yang lain dulu, baru nanti ya. Oke ya. Nah baik. Sipil rasanya kita ingin mendengar lagi pernyataan dari militer. Walaupun sudah purnawirawan, tapi justru mereka lebih tentara daripada yang masih aktif. Karena itu kita panggil lagi Pak Sri Rajasa. Baru beliau dipersilakan. Tahan Jokowi. Hidup. Makar. Hidup Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Jokowi palsu, dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilakukan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar-benar militer, gak banyak cakap, eksekusi. Baik. Gimana ya? Baik. Belum siap, jadi saya sudah telepon walaupun sakit tetap datang. Dan saya udah izin fotonya ada di backdrop itu. Dia adalah ketua ormas pejabat. Jadi di antara kita ini nggak ada yang pejabat. Hanya beliau satu-satunya ketua pejabat di sini. Karena yang lain ngaku-ngaku pejabat bukan pejabat. Ya pengacara jawara bela umat bela rakyat. Siapa lagi bukan? Ustadz Eka Jaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung sekarang. Ya kita tunggu tanggal 13, kita siapkan pasukan saja. Ya. Saya berharap selain yang ada di sini, saya sangat berharap ini mudah-mudahan bisa tersebar kepada para jawara-jawara yang melihat daripada tayangan ini. Ayo bergerak bersama. Kalau kita nggak bergerak, maka kita akan selalu pendidikan. Ya, saya yang mengutip satu hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisan wa illam yastati fa biqalbi fadzalika at'abul iman.
Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang melihat satu kemunkaran, satu kezaliman, satu kebiadaban, baik yang dilakukan oleh penguasa ataupun siapapun, maka rubahlah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bilisan, kalau kau nggak mampu, rubah dengan lisanmu. Fa illam yastati, kalau lisanmu nggak mampu, fa biqalbi, ingkari dengan hatimu. Cuma pertanyaan saya adalah, bagi kalian yang berjiwa, yang masih berbadan kekar, berbadan segar, berbadan kuat, berbadan sehat, ketika ada saudara-saudara kita dizalimi, kalian diam, maka kalian dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah kalian yang memang diberi kekuatan, diberi tenaga kuat, diberi keahlian dalam bersilat, kalian tidak mampu menggunakan daripada itu semua, kalian rela dikatakan lemah iman? Kalau kalian rela dikatakan lemah iman, silakan kalian diam saja dengan hati kalian. Maka tanggal 13 besok, ayo kita bersamai tokoh-tokoh kita kepung daripada Polda Metro Jaya, kita tunjukkan bahwa kebenaran harus tetap tegak di negara Indonesia, dan mereka yang terzalimi saat ini wajib bagi kita untuk membela mereka. Dan bagi mereka yang zalim, jangan sekali-kali kalian akan melakukan kezaliman terus, karena pada saatnya kalian akan punah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hidup pejabat, hidup rakyat. Tapi jangan hidup Jokowi, nanti jadi presiden. Karena yang ngomong hidup Jokowi itu jadi presiden biasanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti juga akan ada penyampaian puisi. Ada ustadz tapi mau menyampaikan puisi. Tapi agar hikmat, karena sudah ada tayangan disiapkan, kita akan menyaksikan tayangan yang sudah disiapkan oleh tim media. Petugas tolong seperti biasa dimatikan lampu. Bapak Ibu secara hikmat nonton bareng-bareng. Kalau kiranya nanti berkenan, nanti film versi panjangnya tunggu di bioskop-bioskop yang akan datang. Baik. Kepada dimatiin dulu ya. Kepada para teknisi kami persilakan. Tolong yang ada akses matiin dulu aja, nanti lagi. Dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silakan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Untuk terus menyuarakan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan keculasan. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simpel saja. Pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan
pembicaraan. Ya. Jadi orang melakukan kebohongan publik supaya ini bisa dibohongi. Itu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan kasus. Ya tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo itu kena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Hari ini kita melihat sidang Jokowi kacau. Hakim tahu sehingga kami ini terus gemetar. Hari ini kita nyatakan bahwa Jokowi adalah presiden yang cacat hukum. Salah. Tapi dengan paksa bapaknya Gibran. Karena sampai detik ini Jokowi tidak bisa membawa ijazah aslinya. Kami sedang melakukan penelitian. Kalau hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo, baik kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diselundupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diselundupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada impor, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah, itu kan. Dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik Markas Besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Jokowi ini orang yang sedang dimintai diadili oleh rakyat. Pada kasus Joko Widodo, sarjana muda tahun 83 dan sarjana penuh 85. Keduanya itu harus ditunjukkan kepada publik, kepada rakyat. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya gitu kan dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang dibuat di pasar pramuka tersebut. Kan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan serakah nomik, Sehingga ujungnya bisa saja tidak pernah terjadi yang namanya proses pembuktian di pengadilan tentang palsu tidaknya ijazah Jokowi, tapi yang ada adalah pengadilan terhadap 5 teman kita. Dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi,
profesor, doktor, itu lebih busuk lagi. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Semoga kita itu masih menjadi Republik Indonesia, bukan Republik Budiono. Makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Bangun ini itu hasil hutang. Allah, dulu jadi kebanggaan, sekarang cuma jadi beban. Proyek kereta cepat, proyek IKN, itu contoh proyek ambisius tanpa pikir panjang dan akhirnya cuma jadi bumerang. Tapi wajar sih gak pikir panjang. Orang ijazahnya saja pal. Cek ya, ijazahnya balik ya. Kayak susah banget ya mau ngomong ijazahnya palsu. Terima kasih, itu tadi hasil kreasi dari tim media. Mudah-mudahan kita tidak melupakan apa yang sudah kita mulai 30 April yang lalu juga di sini, dan kita tidak akan pernah mengakhiri sebelum persoalan ini menjadi jelas bagi seluruh rakyat. Baik, untuk selanjutnya ada puisi. Ada Ustadz mau bacain puisi tadi ini. Tapi karena ada azan, kita break dulu untuk mendengarkan azan. Meskipun setelah itu sholatnya bisa bergantian, kalau yang ada waktu bisa sholat, tapi acara tetap kita lanjutkan dengan cara sholat bergantian. Kita break dulu, makasih. Bentar,